Selamat datang di YouTube Pasboy di Jerman dan ini adalah video atau podcast kedua bersama Raksasa Jerman. So kita lanjutin lagi dengan percakapan yang kemarin. Selama di Indonesia kalian pernah ngerasa gegar budaya nggak sih? Terlalu banyak. Jadi yang pertama untuk saya, aku suka nasi ya. Suka nasi, tapi nasi untuk sarapan, untuk siang, untuk sore, untuk malam, untuk malam-malam, untuk pagi lagi, untuk snack, untuk camilan. Mereka bilang kalau nggak makan nasi belum makan. Jadi aku tanya, kalau kamu makan pizza atau burger, makan apa? Belum. Oh, snack aja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana-mana di Indonesia kalian pikir ada hantu, mungkin di hutan atau di gedung-gedung tua. Kita di Jerman Ada Indonesia yang bilang, serius, aku sudah lihat. Oke. Sudah lihat hantu. Biasanya orang Indonesia memang percaya hantu, tapi kan nggak percaya hantu gitu. nggak ada hantu. Nggak ada. Nggak ada. Juga kalau mau cross street, mau cross jalan, Ya. Menyeberang. betul ini, begitu aja. Ya. Mobil berhenti aku dulu. Bersama mungkin 80 kilo sejam, Ya. nggak apa-apa. Mhm. Jadi aturan di jalan di Indonesia bebas aja. Ya, mungkin kita bisa bilang biasanya kalian terlalu santai. Ya, terlalu Itu santai. yang gegar budaya. Itu masih lucu ya, masih lucu sekali sama nasi, sama aturan di jalan. Tapi yang nggak lucu Tuh ya. juga. Tuh. Tapi untuk saya tiba Anjay lo, nggak bisa begitu. Harus ada terlalu bagus ya, dan lebih cerita tentang rapatnya untuk besok jam 6 kita mau naik gunung. Jadi kita usah orang yang antar kita ke jalan. Oke. Jam 6 pagi boleh dong. Tiba jam 15 menit lebih awal, orang Jerman tiba 15 menit lebih awal. Belum ada, oke. Jam 6 belum ada. Oke. Jam 7 belum ada. Jam 8 belum ada. 9 belum ada. Nanti jam 10 dia main telepon dan bilang, oke, on the way kakak, maaf ya. Bukan tanpa maaf. Untuk Tanpa kalian maaf. biasa aja. Dan biasanya untuk orang Indonesia itu standarnya telat itu sekitar 1 jam. Tapi kalau lebih dari 1 jam itu menurutku udah nggak normal sih. Ya. Dan juga nggak adil. Nggak adil. Kalau Menurut saya orang kan- lain, kalau terlalu lambat nggak adil kan sopan kepada Kalau orang bilang lain. jam 8 pagi, dan Ya. aku kesana jam 8 pagi, tapi dia masih di rumah santai saja dan mau ya tiba jam 9, itu nggak adil. Tapi kan mungkin jalanannya macet. Ya. Kita kan nggak tahu. Ya. Kalau di Jakarta pasti. Biasanya kalau misal kita janjian jam 3, ya kan? Artinya orang Indonesia itu OTW-nya jalannya jam 3. Berarti sampai jam 4. Seperti itu sih biasanya. Kalau Jakarta dari kota ke bandara biasanya mungkin 1 jam. Mhm. Ketika kita di sana hampir 2,5 jam. Jadi macet luar biasa di Indonesia. Di Jakarta ada juga, tapi nggak begitu. Tapi menurut kalian ada nggak sih hal-hal yang menurut kalian tuh kurang bagus atau yang harus diperbaiki gitu di Indonesia? Ada. Tapi mungkin aku nggak bisa bilang itu di podcast karena itu tentang polisi dan pemerintah dan korupsi. Ah, wow. Maksud dia sama demonstrasi Ya. yang terjadi kemarin. Aha. Jadi aku percaya yang paling bahaya di Indonesia sekarang adalah situasi sama Pemerintah. Kalau orang yang tinggal di negara kamu nggak suka pemerintah itu setiap kali bahaya. Mhm. Dan sudah terjadi di Jerman kan. Mhm. Jadi itu aku nggak tahu terlalu banyak tentang itu, tapi aku bisa rasa itu kalau aku di Indonesia dan orang nggak suka pemerintah atau bilang ini itu. Tapi yang paling kurang bagus kepada saya itu polusi. Mhm. Sama sampah di Indonesia. Mhm. Aku percaya orang Indonesia nggak open minded Mhm. untuk situasi sampah di dunia. Jadi biasanya mereka buang aja di alam kalau ada sampah dan nggak pakai tempat sampah. Dan untuk saya, untuk orang Jerman, aku nggak bisa paham Mhm. kalau kamu Harus alam pakai tempat indah sampah. sekali ya, luar biasa. Ya. Kenapa kamu mau buang sampah aja? Menghancurkan. Mhm. Ya. Menghancurkan alam Itu maksudnya. yang paling kurang bagus di Ya. Indonesia. Mhm. Dan juga macet di mana-mana. Tapi nggak bisa perubahan macet karena terlalu ramai di Indonesia. Dan untuk
Jerman untuk saya juga bukan aneh tapi kaget. Kalian punya pernikahan sangat awal. Jerman biasanya dengan umur 30 atau lebih lanjut karena harus bikin hidup dulu, harus simpan dulu untuk anak untuk bikin hidup bagus. Kalau di Indonesia biasanya lebih awal punya anak pertama, kedua, ketiga, dan itu bikin situasi lebih susah karena kalau ada anak nggak ada banyak waktu untuk kerja tapi harus kerja untuk kasih makanan dan hidup bagus kepada anak dan selalu begitu. Itu budaya Indonesia punya anak awal dengan umur masih muda, tapi aku pikir di Jerman itu lebih bagus punya itu dengan 30, 35 karena lebih aman untuk semuanya kan. Tapi aku pikir 35 itu udah cukup tua ya. Cukup itu maksimum. Ya, selama kalian di Indonesia nih, kalian udah sering banget kan ke Indonesia, berapa kali ke Indonesia? Kalian pernah punya pengalaman lucu nggak sih di Indonesia? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Contohnya? Contohnya apa guys? Ya mungkin yang pertama tahun kemarin kita di Sulawesi di satu danau terkenal namanya Paisupok. Itu terkenal karena biru sangat biru, airnya sangat biru dan di sana belum ada gedung-gedung untuk bule, hanya ada homestay murah dan mudah dari ibu. Ya? Dan kita nanti punya nama untuk ibu, dia nama ibu tikus. Karena di semua tempat adalah tikus. Atasnya, kalau di jalan juga ada dan kita berbagi tempatnya sama ibu. Jadi kita nggak punya ruang pribadi. Jadi tempat mandi sama dapur semua sama. Dan di mana-mana ada tikus. Dan kita harus tidur di sana dan itu sangat lucu karena kamu bangun, tikus lagi. Untuk orang Jerman sangat lucu karena itu terkenal untuk airnya sangat biru, ada banyak bule tapi belum ada tempatnya untuk bule lebih bagus. Kita nggak suka, tapi di sana kita suka banget sama tikus. Itu kalian nggak takut dengan tikus atau? Enggak. Takut sama lipas. Tahu lipas? Enggak. Kakalake. Kakalake. Ini kecoa. Kecoa. Takut banget. Jadi ketika kita di Papua, kita bilang, kita di Papua sekarang harus menemukan ular bahaya juga. Piton. Jadi kita kepada penduduk, silakan mau ikut cari antar kita kepada piton. Antar kepada piton. Gila sekali. Kenapa kalian nggak takut? Aku bilang aku takut sekali. Dia bilang aku takut sekali juga. Tapi aku mau lihat piton. Jadi kita antar kita ke satu tempat sama motor dan begitu mana pitonnya nggak ada. Jadi kita cari 3 minggu di Papua. 3 minggu. Ya 3 minggu. Hampir 3 Tapi ketemu atau? Enggak ada satu ular. Karena itu yang aneh tentang Indonesia. Semua orang bilang sesuatu yang lain. Di satu desa ada banyak ular di hutan. Kamu tanya satu orang lain, tidak. Di sini tidak ada ular. Jadi kita selalu nggak tahu apakah ada atau enggak. Apakah kita bisa coba dan cari atau enggak. Jadi kemarin di Papua itu kalian punya pengalaman yang negatif gak sih? Atau? Bagaimana? Ya untuk saya waktunya di Papua menarik sekali. Yang pertama dia kena sama malaria. Satu nyamuk. Berapa juta? 14 juta. Kalau ke rumah sakit, dia 5 hari di sana. Dia punya obat 15 juta ya. Tapi satu nyamuk ada. Satu kosong. Tapi yang lain ada. Kita nggak kenal sama orang-orang aneh, tapi ada banyak cerita tentang orang Papua yang mau mungkin merebut atau mau hantam kamu tanpa alasan. Karena mereka gitu ya, mereka nggak suka yang kamu punya uang. Bukan bule. Kepada balok juga. Mereka bagaimana? Tutup pintu. Lupa itu, eifersüchtig. Ngiri. Mereka sangat iri kepada orang Barlok atau bule ke apa-apa, mau hantam nanti kalau malam di pintu, kalau buka mereka punya senjata mau hantam, mau antar sama uang begitu. Karena di Papua itu beda dan kita hanya
dengarkan, kita nggak kenal sama orang begitu, tapi ada banyak cerita di sana, banyak. Oke. Dan kalian pernah ada yang ngetok pintu gitu dan mereka Tapi kita melihat begitu kita ke Agats itu di Papua, dan kita tiba dan di Malang jam 9 di Malang. 100 atau lebih orang teriak wah gitu. Semua punya senjata. Satu yang punya ini pisau panjang, yang lain dia punya begitu, dan mereka lari di jalan, semua teriak. Kita kaget. Mereka cari siapa? Mereka cari orang-orang jahat yang suka potong-potong di Malang. Karena 3 hari yang lalu begitu, ada satu orang sama aku nggak tahu pisau panjang untuk di hutan. Dia di jalan dari belakang potong balok. Gila. Karena dia gila aja. Jadi semua dari desa mau cari orang jahat, tapi aku nggak tahu bagaimana, mereka belum tahu penampilan dia. Tapi mereka masih cari dia, tapi mereka belum tahu dia tinggal di mana dan punya penampilan apa. Tapi dia juga menemukan dia. akhirnya ditemukan orangnya. Oke. Dan kalian pas ngeliat itu shock nggak sih? Sama. Kaget. Aku pikir mungkin mereka cari kita. Aku di atas rumah begitu. Ada teman dari Jakarta, orang Indonesia, dan mereka bilang, kenapa ke Papua? Bahaya sekali. Kalau aku kesana aku takut. Kenapa kamu takut? Kamu orang Indonesia, ke Indonesia. Tapi itu beda di Papua. Untuk saya, menarik sekali di sana, enak juga, tapi harus hati-hati. Dan yang terakhir nih, kalian ada nggak sih tips dan trik buat orang Indonesia yang mau ke Jerman? Karena pasti banyak banget orang Indonesia yang tertarik banget untuk ke Jerman. Kalian ada nggak sih kayak tips dan triknya gitu untuk mereka? Aku percaya orang Indonesia tidak terlalu takut untuk ke Jerman karena aku sendiri di sana. Di sini di Berlin sudah multikulti kan. Jadi aku percaya kalau tidak fokus, tidak belajar bahasa Jerman dan ke sini kalian kuat sekali sama kerja, dan kalau ada mimpi di kepala kamu pasti bisa ke Jerman. Silakan ke sini. Ya, jadi harus belajar bahasa Jerman dulu kan, karena kalau nggak bisa bahasa Jerman nggak bisa tinggal di sini, harus belajar keras dulu. Tapi nanti mungkin tip paling bagus untuk kenal sama orang baru, karena kalian pasti mau bertemu dan kenal orang lain. Kalau kalian tahu nanti aku akan tinggal di Jerman dan mau ke Berlin, bisa belajar gaul Jerman dan gaul Berlin sedikit. Nanti itu lebih keren untuk Barlog Berlin kalau kamu kenal mereka sama gaul Berlin kan. Ya, makasih banget sudah hadir di podcast hari ini, dan aku banyak banget mendapatkan informasi dari kalian tentang Papua, dan semoga kalian bisa ke Indonesia lagi dalam waktu yang cepat. Dan mungkin ada sponsor yang mau sponsorin mereka untuk ke Indonesia, langsung kontak aja ke Instagramnya. Instagramnya apa? 3 raksasa Jerman. Oke, langsung ajak mereka ke Indonesia. Oke, bye-bye.